Nah, sebelumnya Wisda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, so welcome to my YouTube channel. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan juga jangan lupa untuk subscribe serta aktifin notification bell-nya. Thank you. Sebelum aku mereview isi dari PowerPoint aku akan menampilkan setiap slide di PowerPoint aku. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, this is a PowerPoint that was made yesterday. Now, you can pause this video to see the picture clearly and in detail. And I hope you enjoy watching this video. And the last, I just wanna say thank you. Nah, teman-teman sudah melihat kan PowerPoint-nya? Langsung saja kita akan mereviewnya. Oke, langsung saja. Let's get started. Nah, judul PowerPoint itu sendiri yaitu aspek manajemen dan organisasi. Poin yang pertama, yaitu pada slide yang pertama, yaitu pengertian aspek manajemen. Aspek manajemen sendiri yaitu suatu aspek yang sangat penting di dalam sebuah organisasi, yang mana aspek ini dapat membawa organisasi mencapai tujuannya. Dan manajemen itu sendiri yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian setiap sumber daya manusia atau mengendalikan seluruh kegiatan yang ada pada sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Poin yang kedua yaitu manajemen pembangunan produk. Manajemen pembangunan proyek. Yang pertama yaitu definisinya. Manajemen pembangunan proyek itu sendiri merupakan suatu disiplin ilmu dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan untuk bisa mencapai tujuan proyek itu sendiri, atau bisa juga dikatakan manajemen proyek ini merupakan suatu disiplin ilmu yang menerapkan keahlian serta keterampilan secara teknis dan terbaik juga dengan sumber daya yang terbatas. Kan definisinya, sekarang tujuannya. Saya akan lampirkan di sini. Tujuan dari manajemen proyek. Dan sekarang fungsi manajemen proyek. Fungsi yang pertama yaitu mencakup scoping yang menerapkan tentang batas-batas suatu proyek. Yang kedua, perencanaan, yaitu mengidentifikasi tugas apa saja yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu proyek. Yang ketiga, perkiraan atau estimating, masing-masing tugas yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu proyek harus diperkirakan. Selanjutnya, penjadwalan atau scheduling. Seorang manajer proyek harus bertanggung jawab terhadap penjadwalan semua aktivitas proyek. Selanjutnya pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, yaitu mengarahkan semua kegiatan-kegiatan tim di dalam proyek. Yang selanjutnya pengontrolan atau controlling, yaitu mengontrol atau mengendalikan kemungkinan. Selanjutnya yang terakhir itu closing atau penutupan. Jadi itulah beberapa fungsi dari manajemen proyek. Selanjutnya, contoh pembangunan proyek. Jadi ada beberapa juga contohnya. Yang pertama, proyek konstruksi. Proyek konstruksi ini adalah proyek yang berhubungan dengan pembangunan sarana publik, serta pembangunan bendungan, gedung, kawasan pembangkit listrik, jembatan, pabrik, jalan raya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu proyek penelitian. Proyek penelitian pada dasarnya adalah suatu proyek yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pembangunan. Yang ketiga yaitu proyek padat modal. Proyek padat modal adalah proyek produksi besar dengan bantuan mekanik atau dengan bantuan robot ya. Dan yang terakhir yaitu proyek manufaktur, yaitu proyek yang melakukan rancangan untuk memproduksi suatu produk secara menyeluruh. Jadi itu adalah beberapa contoh dari manajemen pembangunan proyek. Oke, next. Slide selanjutnya yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Yang pertama, definisi dari MSDM itu sendiri, yaitu merupakan salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam suatu perusahaan. Nah, poin selanjutnya yaitu fungsi dari MSDM itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu staffing atau mengatur keanggotaan. Yang kedua, evaluasi. Yang ketiga,
penggantian dan kepuasan. Yang keempat, pelatihan dan penasehat. Yang kelima, membangun relasi. Yang keenam, menciptakan kondisi aman dan sehat. Yang ketujuh, mendalami masalah. Yang kedelapan, pengintegrasian. Yang kesembilan, yaitu pemberhentian. Nah, itu beberapa fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu mengenai organisasi. Jadi menurut Stephen P. Robbins, pengertian organisasi adalah suatu kesatuan atau entiti sosial yang berkoordinasi secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif, atau dapat juga didefinisikan sebagai sekumpulan dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan dan memiliki tujuan yang satu atau tujuan yang sama. Jadi itulah definisi dari organisasi. Selanjutnya tujuan dari organisasi. Di sini ada 6 ya tujuan dari organisasi. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan, mudah dalam menyelesaikan masalah, mengajarkan atau membudayakan jiwa kepemimpinan, menumbuhkan sikap disiplin, dapat membina emotional intelligence, menambah pengetahuan dan wawasan seseorang. Jadi itu adalah beberapa tujuan dari adanya sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu fungsi organisasi. Fungsi organisasi itu ada 3. Yang fungsi yang pertama, organisasi adalah memberikan arahan dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh organisasi. Fungsi yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan atau skill yang dimiliki oleh individu atau skill yang dimiliki oleh setiap anggota dalam suatu organisasi untuk mendapatkan SDM yang berkualitas dan dukungan dari lingkungan sekitar. Dan fungsi yang terakhir atau fungsi yang ketiga yaitu memberikan pengetahuan dan experience, memberikan pengetahuan dan pengalaman baru kepada anggotanya. Jadi setiap yang masuk ke organisasi tersebut maka akan mendapatkan new experience, mendapatkan knowledge. Jadi akhir yaitu tentang bentuk-bentuk organisasi. Di sini ada beberapa bentuk organisasi. Yang pertama, organisasi lini. Organisasi lini ini sendiri adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Itu sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan yang paling low. Nah, yang kedua bentuk-bentuk organisasi itu yaitu organisasi fungsional. Organisasi fungsional ini diciptakan oleh F.W. Taylor, yaitu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahannya dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Yang ketiga yaitu organisasi lini dan staf, yang mana organisasi ini adalah pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan atau pimpinan ke seorang bawahan atau seseorang yang berada di bawah pimpinan tersebut untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut. Nah, yang keempat yaitu organisasi lini dan fungsional. Kalau organisasi lini dan fungsional ini, organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Jadi bisa diibaratkan itu sifatnya horizontal ya, sama gitu. Tidak seperti yang tadi dari pimpinan ke bawahannya itu. Jadi ini tuh sama. Kelima yaitu organisasi komite. Organisasi komite ini adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh kelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik manajemen. Oke teman-teman, mungkin itulah penjelasan saya mengenai slide atau PowerPoint yang sudah saya buat. Kalau ada kata-kata yang salah, contohnya pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Dan juga mohon maaf atas suara gaib, kebisingan yang mengganggu dalam proses pembuatan video ini. Saya mohon maaf, because I'm only a human ya. And the last, thank you for watching, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.